Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedang jauh yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti sampai isya, kita kerjakan kewajiban kita yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan seperti ini, amal-amalan soleh seperti ini terus kita laksanakan sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, orang yang mati syahid, penuntut ilmu. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan bahasanya besok pengajian rutin Ahad pagi tendongko. Monggo sing longgar, sing tidak ada acara dan sebagainya, monggo rawuh. Ya. Saya belum pernah ning dongko. Besok bisa pas izin, ya, pas tidak bisa. Monggo besok yang longgar, yang ya sambil jalan-jalan silahkan rawuh teng dongko. Mudah-mudahan tidak hujan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ini masih kalau kemarin tentang di mana Allah, niki masih babnya niki masih tauhid. Saya yakin siapa yang dengan semuanya pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya umat Islam niki akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72-nya niku di neraka, yang satunya itu di surga. Nah, nanti mulai pertemuan hari ini sampai mungkin 2 atau 3 kali akan kita bahas 72 itu apa saja. Nah, apa saja itu. Hari ini tidak tahu sampai mungkin 2-3 kali pertemuan karena panjang nih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 31 sampai 32. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Termasuk dosa besar itu memecah belah agama. Dan mereka menjadi beberapa golongan, beberapa kelompok-kelompok nih. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Allah menjelaskan bahasanya ini akan pecah menjadi banyak, tapi tidak disebutkan berapanya. Dan masing-masing kelompok, masing-masing golongan merasa bangga, saya repot menyalahkan yang lainnya. Kita lihat juga surat ke-6 Al-An'am ayat 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu, dari atas, atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan, kelompok-kelompok yang saling bertentangan, bermusuhan nih kelompok-kelompok ini, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Nah, masing-masing kelompok ini karena merasa benar memaksakan, akhirnya ya, sampai memerangi, memusuhi, membunuh. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ini menjelaskan bahasanya ayat Al-Quran ini bahasanya
akan terpecah-pecah manusia itu. Kemudian kita lihat dalil-dalilnya. Oke, banyak dalilnya nggih. Banyak, di antaranya ambilkan sing pendek-pendek mawon yang langsung ini. Dalam Sunan Abu Dawud 3981 dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya saat sedang bersama kami ia berkata, Sufyan Muawiyah niki bersama dengan sahabatnya berkata, ketahuilah ketika sedang bersama kami, kata Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari golongan ahli kitab. Sebelum Islam, golongan ahli kitab Yahudi, Nasrani, Kristen berpecah belah menjadi 72 golongan. Hadis yang lain 71. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72-nya di neraka, dan yang satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Jadi umat Islam ini akan pecah menjadi 73 sekte atau golongan kelompok. Nah, dari 73 ini 72-nya sesat masuk neraka semuanya, kecuali yang satu. Yang satu ini kata Nabi yaitu al-jamaah. Napa maksudnya al-jamaah niki? Apa Islam jamaah? Bukan. Tapi kita lihat dalil-dalil berikutnya. Dalam Sunan Ibnu Majah 3982 dari Auf bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani Kristen akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Artinya kalau orang Yahudi Nasrani yang masuk surga yang itu mengikuti nabinya, yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, taat kepada itu yang satu nih, yang lainnya sesat nih. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam tangannya, kata Rasulullah, sungguh umatku berarti saya dengan semua nih umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang masuk surga itu? Sinten? Yaitu al-jamaah. Hadis kedua al-jamaah. Dan hadis ketiga dalam Sunan Tirmizi sama, ujungnya sama. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Yang satu kelompok yang masuk surga itu, beliau menjawab, mereka adalah golongan yang mana? Aku Rasulullah dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Jadi maksud al-jamaah niku menurut para ulama adalah niki yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat. Niku yang namanya jamaah, bukan yang lainnya. Pertanyaan nih, lek Muhammadiyah, NU, Persis, mungkin MTA dan lain sebagainya, napa niku masuk kelompok-kelompok niku? Lek ning Indonesia pinten nih paling Muhammadiyah, NU, Persis, MTA, apa malah ini? Males Al-Irsad dan macam-macam. Tapi mungkin kelompoknya 70 bener gini di raro. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini alhamdulillah saya menemukan penjelasan 72 kelompok ini ada di kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya lama itu nyari, saya ngaji belajar tuh kurang pernah enek Ustadz kayak saya menjelaskan ke 72 belum pernah. Alhamdulillah saya menemukan sendiri ini di kitab Talbis Iblis, saya punya kitabnya tuh. Karena belum saya sampaikan, ya saya, ternyata di sini. Nah,
Ini kita akan belajar sama-sama dan tidak masuk kelompok yang 72 niku. Niki berkain niki ada 6 kelompok besar. Jiro 56. Nanti masing-masing kelompok ini terpecah menjadi 12. 6 ping 12 72. Nah, benar. Jadi 6 kelompok besar nanti pecah. Nanti kita lihat. Yang pertama 6 kelompok adalah Haruriyah. Saya yakin panjenengan sik baru krungu sakniki. Haruriyah. Niki semuanya tidak ada di Indonesia. Semuanya niki di Arab sana. Tapi nanti ajarannya itu yang harus kita hati-hati. Yang penting ajarannya. Nanti siapapun benderanya, kalau ajarannya sesat, itu masuk itu. Pertama, Haruriyah. Kedua, Qadariyah. Nah, Qadariyah ini sering kita dengar Qadariyah. Dan yang ketiga, Jahmiyah. Jahmiyah. Kemarin saya singgung bahwa ketika di mana Allah, salah satu ajarannya Jahmiyah ini Allah ada di mana-mana. Kemarin. Yang keempat, Murji'ah. Murji'ah. Yang kelima, Rafidah atau Khawarij. Nah, ini yang nanti akan kita kaji. Rafidah atau Khawarij. Yang keenam, Jabariyah. Jabariyah. Nah, ini 6 yang besar. Nah, 6 ini nanti masing-masing punya 12 cabang lah begitu. Pusat ini cabangnya. Nah, ini yang kita kaji. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita dimanapun tahu ada organisasi manapun, kalau ajarannya masuk seperti ini, ya itu yang salah. Ya kita lihat, ini sekali tidak cukup, punya panjang nih. Yang pertama yaitu Haruriyah. Niki terpecah menjadi 12 kelompok lagi atau sekte. Pertama, Asraqiyah. Asraqiyah. Nah, Asraqiyah niki di antara ajarannya, pokok-pokoknya niki, kami kelompok niki tidak yakin seseorang itu beriman jika dia mengkafirkan ahli kiblat yang lainnya, kecuali orang yang sependapat dengan mereka. Apa maksudnya niki? Kami tidak yakin seseorang itu beriman jika dia mengkafirkan ahli kiblat. Ahli kiblat itu nopo? Orang yang mukmin yang lainnya. Kecuali orang yang sependapat dengan mereka. Artinya, niki kelompok ini gampang mengkafirkan orang yang tidak sepaham, sependapat dengan dia. Idul Fitri yo gawe hisab oleh aku ora kafir kowe iki ngono iki. Ngoten itu. Tanpa mengetahui pokoknya ora padha karo dheke niku dikafirkan. Nanti ujungnya dikafirkan malah halal darahnya dan sebagainya, malah bahaya niku. Bahaya. Nah, ISIS nanti masuk mana? Nah, kita lihat nanti. Mungkin namanya itu bisa beda, mungkin ISIS, atau sebagainya. Tapi ajarannya, nah itu masuk sempalannya. Yang pertama nih tuh, insya Allah kita tidak seperti itu. Ya, orang berbeda itu wajar, cuma beda yang mana? Yang kedua, pecahan dari Haruriyah adalah Ibadiyah. Ibadiyah, yaitu mereka berpendapat orang yang menyetujui pendapat kami dia beriman, dan orang yang menentangnya dia munafik atau kafir. Kan kurang lebih doa. Saya ulang lagi, Ibadiyah. Mereka berpendapat bahwa kelompok niki orang yang menyetujui pendapat kami. Jadi kan podo
Dia beriman. Dan orang yang menentangnya munafik atau kafir. Hampir sama kan? Karena memang satu kelompok besar tapi pecah-pecah, dia kecil-kecil. Yang pertama ini bahasanya berbeda, namun intinya sama. Nah, orang podo kafir. Nah, ini nek podo karo beriman. Nek orang podo munafik, kafir. Ya kan kurang lebih sama. 3. Sa'labiyah. Menurut kelompok Sa'labiyah niki bahwasanya Allah tidak menetapkan qada dan qadar. Allah tidak menetapkan qada dan qadar. Padahal rukun iman kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, takdir baik dan takdir buruknya Allah. Sesuatu yang baik dan buruk Allah niku yang takdirkan. Tapi kelompok niku gak percaya. Ala ora enak ngono iki. Udah Allah ngono iki karepku dhewe. Aku lek pengen apik ya apik, lek pengen elek ya elek, karepku dhewe. Jadi ini tidak percaya tentang takdir. Kita sudah beriman dengan takdir, meskipun kita harus ada ikhtiar, ada usaha. Tapi takdir ini sudah paling akhir. Yang keempat, sekte dari Haruriyah namanya Hasimiyah. Mereka mengatakan kami tidak tahu apa itu iman. Seluruh makhluk dalam kondisi udur. Saya ulang lagi. Hasimiyah, sekte Hasimiyah pecahan dari Haruriyah mengatakan bahwa kami tidak tahu apa itu iman. Berarti dia tidak beriman, tidak mau beriman. Seluruh makhluk dalam kondisi udur. Ya, orang tidak beriman itu murah popo, ini udur, ini alasan tidak beriman. Nggak bisa kita masuk surga karena amanu wa amilus sholih. Kita beriman kepada Allah dan beramal soleh. Lah niki setengah tidak beriman. Makanya kan sesat 72 niki. Nah, insya Allah kita tidak masuk niki. Kita beriman kepada Allah. Yang kelima, sekte Haruriyah adalah khalafiyah. Bukan khilafiyah nggih. Khalafiyah, yaitu mereka berkata bahwa orang yang meninggalkan jihad, baik laki-laki maupun perempuan, itu kafir. Saja kayak masuk saja. Kita lihat nanti. Khalafiyah, mereka beranggapan atau punya doktrin bahwasanya orang yang meninggalkan jihad baik laki-laki maupun perempuan kafir. Berarti sapa cilik gede lanang itu kudu berjihad. Nah, salah sudah pernah saya sampaikan tentang jihad ini bab kitab Syu'abul Iman. Jihad itu banyak ragamnya. Di antara kita menuntut ilmu ngaten nggih jihad. Masuk jihad. Mengamalkan ilmu jihad. Sabar dalam kita berindah jihad. Tapi memang tingkatan jihad yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah. Dan orang yang jihad itu ada orang yang boleh tidak berjihad. Sakit, anak-anak, perempuan, orang yang punya udur, tidak apa-apa, tidak berjihad. Tapi kalau ajaran ini semuanya kudu berjihad. Nah, ini penyimpangannya di sana. Akhirnya memaksakan siapapun kalau kudu jihad, kudu budal perang kabeh, seorang ngurus liane kurang kabeh. Ya, ini penyimpangan di sana nih. Berikutnya, yang keenam, mukarramiyah. Sekte ini menjelaskan kita tidak boleh menyentuh kulit orang lain yang tidak sepaham. Karena dia tidak bisa membedakan suci dan najis. Juga tidak boleh makan bersamanya sebelum dia bertobat dan mandi besar. Ulang lagi, mukarramiyah. Kelompok ini mengatakan bahasanya
kita tidak boleh menyentuh orang lain yang tidak sepaham. Misalkan kula Muhammadiyah panjenengan NU ora oleh nyentuh kulite niki. Karena dia orang yang tidak sepaham tadi tidak bisa membedakan suci dan najis. Dan tidak boleh makan bersamanya. Wah, repot nih. Jagung haji dek ini kemarin udah wong Muhammadiyah kabeh. Nyugui soto dan sebagainya, ora oleh. Sebelum dia bertobat dan mandi besar. Artinya ojo kudu bertobat malah masuk Muhammadiyah misalnya, atau dibalik, mau ke masuk itu kayak mandi besar baru boleh. Enggak apa-apa, kita makan dengan, jangankan dengan uang beda bendera, mbak orang kafir itu sendiri pun boleh kita makan. Neng warung tuku bakso makan bareng boleh, enggak apa-apa. Nah, jadi ini penyimpangan di sana. Ini intinya apa? Enggak, pokoknya kudu podo karo aku, kan intinya begitu intinya. Yang ketujuh, pecahan dari Haruri adalah kanziyah. Kelompok ini mengatakan sebaiknya seorang tidak memberikan hartanya kepada orang lain. Karena bisa jadi dia tidak berhak atas harta itu. Sebaiknya dia menimbun hartanya tersebut sampai diketahui siapa yang paling berhak. Artinya ini ajaran medit. Ora oleh kita ini berbagi, memberi ke orang, tidak oleh. Tumpun bondomu. Alhaakumut takasur, menumpuk harta melupakan mana gitu. Ini ajarannya begitu. Kita tidak boleh memberi ke orang lain, padahal Islam itu mengajarkan untuk berbagi, membantu dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini kan salah nih. Yang kedelapan, samrohiyah. Mesti asing semua nih. Menurut ajaran kelompok niki, laki-laki boleh menyentuh kulit wanita lain yang bukan mahramnya. Bahaya nih. Karena perempuan adalah sumber kesegaran. Alah ruwet lah ini. Saya ulang lagi. Samrohiyah. Ajarannya atau doktrinnya itu adalah laki-laki boleh menyentuh kulit wanita lainnya yang bukan mahramnya. Misalnya nyentuh ibu-ibu, nyentuh ya salaman, ya cekelan, ya rangkulan, karena perempuan itu sumber kesegaran. Alah rusak lah ngoten iki. Nah niki apa ya? Pengumbar hawa nafsu niki. Jadi pokoknya waneng cawakel rawangkul ana wis rusak kabeh niki. Jadi sesatnya di sana niki. Enggak boleh nggih. Pripun salaman meskipun mazhab Syafi'iyah boleh asal dengan dua syarat, bebas dari syahwat dan ada lapisan tangannya itu dari kaos tangan. Oleh niki ora perlu. Perempuan ini sumber kesegaran. Wah iya memang, tapi tidak boleh. Berikutnya, yang ke-9, Haruriyah, potok pecahannya adalah Ahnasiyah. Menurut mereka, orang yang telah meninggal dunia, wong sing mati niku, tidak akan memperoleh kebaikan dan keburukan. Artinya tidak akan menikmat kubur dan adab kubur. Ya salah niku, jelas salah. Kita sudah ngaji bab niki bahasanya orang yang mati, meninggal dunia, ketika kita belum yang layak belum sampai rumah dia didatangi dua orang malaikat. Dan ditanya-tanya, kemudian kalau dia baik dia akan didapatkan nikmat kubur, kalau buruk adab kubur. Nah niki kelompok niki gak percaya. Kau no sing ngono iki. Gak ono. Gak ono ya ndak apa.
Ya, jadi ini tidak percaya ajaran ini Ahnasiyah, tidak percaya ya bahasa gampangnya tentang azab dan nikmat kubur setelah orang meninggal dunia. Jadi mati ki wis ujung, wis mati selesai urusan. Napa ngoten? Orang yang meninggal dunia itu awal kehidupan yang khalidina fiha abada. Bukan selesai. Lek orang kafir pokoke meruwet bunuh diri ben bar. Ngoten. Ini ajarannya Ahnasiyah. Yang ke-10. Muhakimiyah. Baca dari Haruriyah yang kelompok besar. Yang pertama, Muhakimiyah menyatakan bahwa orang yang menuntut keadilan kepada makhluk dia kafir. Lagi Muhakimiyah. Ini ajarannya yang pokok adalah orang yang menuntut keadilan kepada makhluk dia kafir. Non sewu sakniki gini banyak pengadilan keadilan susah. Rakyat pada dizalimi dan sebagainya seremuk kabeh. Rakyat pajake diundak nih dhuwur-dhuwur teko dhuwur dikorupsi. Sing korupsi hukumane 300 triliun nek dihukum 3 tahun kan balekne 100 miliar. Ya kecil. Sekarang kan banyak itu video-video AI ini ngritik kita ruwet tok isine. Ngono ndak kroso, itulah kira. Nah, kita lek nuntut keadilan kafir. Jadi apapun yang terjadi kita didolimi, mungkin kambingnya panjenengan, sapine dirampas, ora apa-apa, aja nuntut. Kowe lek nuntut kok kafir. Engko pae gawe motor jenengan dijugo wong dijaluk, nuntut ndak boleh, kafir. Ora oleh lapor dan sebagainya. Nah, pokoknya intinya apapun yang terjadi, mbok mungkin bojone digondol uang, direbut uang, ora apa-apa. Engko lek nuntut malih kafir. Ngoten nggih kira-kira. Nggih ngoten. Penasaran. Betul. Nah, jadi ini gubrah kabeh carane ngono. Enak jadi penguasa, apapun terserah. Ini didoktrinkan, kowe rakyat lek nuntut kafir. Akhirnya ya apapun yang terjadi kudu nerimo. Napa ngoten? Ya ora. Motor jalur rebut gayepok sing ngono iku. Nek wong arep maling bene ra apa-apa, lek aku nuntut lawan yo kafir, gubrah kabeh niki. Ya itulah sesatnya di sana. Yang ke-11, Mu'tazilah Haruriyah. Mu'tazilah Haruriyah. Aliran ini mengatakan bahwasanya Ali dan Muawiyah menurut kami sangat klise. Kami terlepas dari dua kelompok tersebut. Mu'tazilah Haruriyah. Doktrinnya ajaran adalah masalah Ali dan Muawiyah. Nah, nanti kalau kita ngaji sirah, kan Ali sama Muawiyah ini perang sampai bunuh-bunuhan. Ali sebagai khalifah di Madinah, Muawiyah ini sebagai gubernur di Syam. Tapi dia punya pasukannya dia puluhan ribu. Ali juga karena khalifah jelas punya pasukan. Niki kalau kita lihat sirahnya, oh niki memang fitnah, terjadi fitnah, memang fitnah luar biasa niki. Nah, kelompok niki tidak mengakui Ali, tidak mengakui Muawiyah. Ini awal-awalnya ini Khawarij sebenarnya. Jadi ini zaman sekarang wis tidak enak nih, sekarang tidak ada nih. Yang ke-12, yang terakhir, pecahan 12 dari sekte Haruriyah adalah Maimuniyah. Maimuniyah. Kelompok niki mengatakan bahwa seorang imam harus mendapat seseorang iman harus mendapat persetujuan dari pendukung kami. Seseorang yang beriman kalau mau beriman harus mendapat persetujuan dari para pendukung kami.
Artinya apa? Kalau panjenengan tidak sepaham, ya pangga kembali lagi. Berarti tidak beriman. Tidak ngoten. Jadi arep beriman piye kang ngene iki apa nek ora oleh ngono iki. Kudu manut aku. Kan bahaya lek ngoten niku, doktrin-doktrin ngoten niku. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah masih satu pecahan dari kelompok Haruriyah. Haruriyah. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Qadariyah. Qadariyah. Nah, Qadariyah niki juga terbagi menjadi 12. Mudah-mudahan kelompok yang pertama tadi, saya yakin mungkin neng Muhammadiyah, neng NU nggak ada yang kayak ngoten itu. Mungkin uang-uangnya, ajaran mungkin uang-uangnya atau kiai sing nakal dan sebagainya, mungkin ada. Pokoknya ora padha karo kita, niku salah. Orang mlebu surga, kan gitu. Karena secara tidak langsung, pokoknya sing mlebu surga kan golongannya kita. Lek enek wong Muhammadiyah mlebu surga karena apa? Karena ditolong oleh kita lah. Itu bukan ajaran itu tidak seperti itu. Mungkin doktrin orang-orang tertentu oknumnya saja. Itu saya katakan siapapun yang tidak sesuai dia, orang mlebu surga kan ngoten. Nah, itu jelas salah oleh ngoten itu. Tapi itu saya yakin bukan ajaran NU-nya. Sekarang Qadariyah. Qadariyah menjadi 12 lagi. Yang pertama Ahmariyah. Bukan Ahmadiyah nih, Ahmariyah. Aliran ini berarti bahwasanya syarat keadilan Allah ialah Allah menyerahkan seluruh urusan hambanya dan menghalangi mereka dari segala perbuatan maksiat. Ahmariyah, ini doktrinnya atau ajaran bahwasanya syarat keadilan Allah, berarti Allah itu adil. Maka Allah harus menyerahkan seluruh urusannya kepada hambanya. Ya malah ruwet kabeh niki. Jadi wis karepmu ngono manusia, wis karep-karepmu nih. Dan menghalangi mereka dari segala perbuatan maksiat. Artinya terserah mau maksiat, terserah. Jadi ini menuduh Allah tidak adil. Karena apa? Allah menghalangi kita. Kita lek arep maksiat dilarang, haram, kan dilarang. Tapi kelompok ini berarti maksud lek Allah itu pengen adil, ya kudu terserah hamba nih. Mau zina terserah, mau mendem terserah, mau sholat terserah. Pokoknya apapun terserah. Lek ngono berarti Allah itu adil. Berarti ini menuduh Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah kan iya nek sing diperintah nih, enek sing dilarang. Konsolat, sedekah, infak dan sebagainya. Kita dilarang tidak boleh maksiat, mendem dan sebagainya tidak boleh. Berarti Allah tidak adil. Ini nuduh Allah. Makanya sesat nih. Namanya ajaran yang lainnya begitu enggak. Ya, memang kan 72 ini sesat semua. Yang kedua, pecahan dari Qadariyah adalah mereka berkeyakinan seluruh kebaikan berasal dari Allah, sementara kejahatan berasal dari iblis. Kan dia bener. Ulang lagi, Sanawiyah. Mereka anggapannya bahwasanya seluruh kebaikan berasal dari Allah, sementara kejahatan berasal dari iblis. Apa maksudnya ini? Karena seakan-akan bahasanya orang berbuat itu mensewu. Kita, saya dengan semua dianugerahi akal, dan sebagainya. Kita kan bisa membedakan iki barang api, iki barang bener, dan sebagainya. Kita bisa membedakan. Bukan seakan-akan ini apapun yang dilakukan, ini seakan-akan Allah berlepas diri. Kita berbuat baik, ini memang itu diperintahkan oleh Allah, tapi bukan karena diri kita. Kita itu dikasih suruh berpikir, dikasih alatnya. Iki ngene iki bener, ngene iki salah, ngene iki apik, ngene iki elek. Sini.
Iya. Apik ya. Enggak apa-apa. Besok bawa sendiri ya. Ya, jadi sekali lagi sana ya mereka bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah sementara kejahatan berasal dari. Artinya kita ini seperti wayang. Tidak, kita punya bisa membedakan. Berikutnya, yang ketiga qadariyah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan mengingkarinya Allah dapat lihat dari surga. Nah, ini sering kita dengar Mu'tazilah. Ini masyhur sangat berkembang ketika Imam Ahmad bin Hambal, masanya Imam Ahmad bin Hambal. Niki ajaran Mu'tazilah niki bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hambal dipanggil oleh khalifahnya, lupa saya khalifahnya siapa. Yang khalifah ini kena terpengaruh ajaran Mu'tazilah, dipanggil oleh Imam Ahmad. Dari pendapat tentang Al-Quran ini makhluk atau kalamullah. Imam Ahmad itu kalamullah, dipaksa di penjara, dicambuk, intinya begitu. Begitu. Nah, Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk itu mati, bisa mati, tapi kalamullah. Kalamullah nggak bisa mati, nggak bisa habis. Kalau makhluk bisa mati, bisa habis. Dan yang kedua, ajaran Mu'tazilah ini mengingkari kalau Allah dapat dilihat di surga. Kemarin kita sudah ngaji tentang surga, bahwa nikmat tertinggi, nikmat yang paling utama penduduk surga itu adalah melihat Allah. Sahih Al-Bukhari pasti menggambarkan seperti kita ini melihat bulan purnama dengan mata kepala sendiri. Tapi Mu'tazilah ini tidak percaya, tidak mungkin. Orang percaya. Nah, itu. Jadi dua ajarannya yang menyimpang, yaitu Al-Quran itu makhluk dan Allah. Nanti orang yang di surga tidak bisa melihat Allah. Itu ajarannya. Yang keempat, Kaisiyah. Kaisiyah. Mereka mengatakan, kami tidak tahu apakah seluruh perbuatan ini berasal dari Allah atau dari hamba. Kami juga tidak tahu apakah setelah mati manusia diganjar atau disiksa. 2 poin. Kaisiyah ajarannya adalah kami tidak tahu apakah perbuatan ini berasal dari Allah atau dari hamba. Artinya sama seperti di atas tadi, dia melakukan sesuatu itu seakan kayak wayang. Apapun dilakukan oleh aku ngene iki ya karena Allah. Aku ngene iki ya karena Allah. Titik karena Allah. Nyapa kang kowe nolong karena Allah. Nyapa pokoknya karena Allah. Nyapa kowe salat karena Allah. Loh. Ada salah yang ngoten niku. Dan yang kedua, kami tidak tahu apakah setelah mati manusia diganjar atau disisa. Seperti Haruriyah. Orang setelah mati dia tidak percaya adanya nikmat dan adab kubur. Ini juga sudah mati diganjar tidak tahu. Berarti tidak percaya. Nah, ini menyimpangnya di sana. Yang kelima, ini jenenge medeni niki. Syaitoniyah. Syaitoniyah. Ajarannya adalah mengatakan Allah belum menciptakan setan. Allah belum menciptakan setan. Berarti manusia oleh enek wong buat maksiat, orang maksiat karena Allah belum menciptakan setan. Karena kan iblis itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jin yang iblis, setan itu jin-jin itu sudah dulu yang diciptakan. Ini percaya Syaitoniyah, ini nama sektanya, ajarannya bahasanya Allah belum menciptakan setan. Nah, ini jelas salah nih, menyimpang nih. Berikutnya, Sari
syarikiyah. Mereka berpendapat bahwa seluruh keburukan telah ditakdirkan selain kekafiran. Yang pertama, yang kedua, memperbolehkan kita menyentuh wanita lain. Bahkan mereka cenderung berlebihan dalam masalah ini. 2 poin pokok yaitu syarikiyah berpendapat atau ajarannya semua keburukan dosa maksiat telah ditakdirkan selain kekafiran. Artinya hampir sama dengan yang depan tadi. Apapun yang kita lakukan buruk itu ditakdir nih. Kita nyolong, membunuh, ditakdirnya Allah. Ojo nyalahne aku. Ditakdirnya Allah. Dia nyolong, takdirnya Allah. Bahaya lek ngoten niku. Lek musuh wong ngono ditinju man ditempel yang wong nih. Iki takdirnya Allah. Gelut lek carane ngono. Dan yang kedua ajarannya memperbolehkan kita, jadi laki-laki, menyentuh wanita lain. Los nih, enak nih. Bahkan mereka cenderung berlebihan dalam masalah ini. Gak mau nyentuh tok, dan kita kecut. Jadi atas nyentuh, ya semana kae. Nah, ini ajaran sesat yang ngoten niku. Lanang oleh kena wedok itu bebas, wis kayak petik engko manehan. Nah itulah sesatnya. Yang ketujuh, qadariyah, cabangnya itu wahamiyah. Niki doktrinnya adalah perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat. Perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat. Demikian pula kebaikan dan keburukan tidak mempunyai zat. Apa artinya ini? Nah, misalkan panjenengan berbuat baik, menolong orang, memberi makan, itu kan ada zatnya, zat. Kalau tidak ada zatnya, berarti cuma omong doang. Nek omongan tok, kita harus menolong dan sebagainya, tapi tidak melakukan, tidak ada zatnya. Nah, namanya zat itu kan benda, bisa dilihat, disentuh dan lainnya. Nah, niki bahasanya perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat, demikian kebaikan dan keburukan tidak mempunyai zat. Artinya ya hambar itu ora enek api, ora enek elek, siapapun podo wae. Ya kita api, ya elek api, orang nek beda nih, nyolong, mendem, membunuh, podo ae. Orang nek apa-apa nih, rusak nek ngoten niku. Bisa habiskan nanti yang ini. Yang ke-8 yaitu rawan dia. Bahwa pendapatnya seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah boleh kita amalkan. Baik yang sudah dinasah maupun yang maupun belum dinasah. Artinya ya dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kita amalkan kabeh. Kan rusak nanti lek carane ngono. Iki wong Islam apa wong anu? Ini ajaran liberal diantara nggih ngoten niku, semua agama benar. Makane diamal kabeh ora apa-apa, kabeh apik. Akhire engko dongane doa bersama. Dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya boleh diamalkan karena apik kabeh, karena agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Rawan dia, mereka bahwa seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah boleh diamalkan, baik yang sudah dinasah yang dulu maupun yang belum dinasah, semuanya diamalkan. Ya kan, malah gaduh-gaduh nanti ini. Rusak, namanya sesat kata ini. Yang ke-9, bab riyah. Mereka punya pendapat bahwasanya melakukan maksiat kemudian bertobat, taubatnya tidak akan diterima. Ini bab riyah, mereka beranggapan bahwa orang yang melakukan maksiat kemudian tobatnya tidak diterima.
Ya niki menyalahi Allah. Allah menyatakan dalam Az-Zumar itu bahasa wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Sampai dalam Sunan Tirmizi, poduk langit bumi dosa, asal kamu bertobat pasti diampuni oleh Allah. Allah itu Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afu, Allah pengampun, penerima tobat, pemaaf. Tapi ajaran ini enggak. Yang ke-10, Nakisiyah. Bahwasanya orang yang melanggar baiat Rasulullah tidak berdosa. Yang udah berbaiat dengan Nabi dilanggar dosa, sahabat dipenggal kepalanya nih itu. Nah, jelas salah nih. Yang ke-11, Qasitiyah. Itu orang yang lebih mengutamakan orang mencari dunia dibanding orang yang zuhud. Artinya pokoknya itu donya. Terus orang mikir akhirat. Donya ini. Yang 12 yang terakhir, Nizamiyah. Niki sekte Pondok Ibrahim Al-Nizami dengan pernyataannya bahwa orang yang beranggap bahwa Allah itu sesuatu, maka dia kafir. Ulangi. Allah itu adalah sesuatu. Allah ya Allah, zatnya Allah tidak bisa. Niki 12. Masih 2. Secara singkat, ringkas, intinya sebagai niki sekte-sekte yang menyimpang, yang sesat, memang ajarannya menyimpang dan sesat. Sekali lagi, ini Muhammadiyah tidak masuk dari sisi namanya. Tapi kalau mungkin ada oknum-oknum tertentu, Kiai Ustadz, yang mungkin dia mengajarkan sesuatu yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jangan diikuti, itu ajaran sesat. Nah, jadi jangan Muhammadiyah, bukan, tidak masuk. Itu organisasi bukan yang masuk kategori. Yang penting itu bukan namanya, tapi ajarannya. Ajarannya itu piye? Sing menyesatkan tidak itu dari sisi ajarannya nikul, ajaran yang menyimpang bertentangan Quran hadis, yaitu ajaran yang sesat yang kata Nabi itu yang di neraka. Yang satu tadi kan yang sesuai dengan Quran Sunnah, ada Nabi di dalamnya dan ada para sahabat. Insyaallah nih kita lanjutkan Sabtu depan. Napa wonten pertanyaan? Apa sih takok deh Pak? Bab lain nggih, angsal boleh. Nggih, salah ngoten mawon. Nggih, mudah-mudahan yang nunggar, yang tidak ada acara besok silahkan rawuh ning Ndongko. Lek ndak ada acara, aja golek kula ndak ada besok. Nah, adik kula Kalimantan niku datang. Besok ngumpul, Senin wis mulai, jadi besok ngumpul keluarga. Nggih, kata mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.